Perkenalkan saya Muhammad Fahmi, asal saya dari SMK Kapita SMP 2. Saya lulusan tahun sekarang ya, bisa dibilang mau lulus. Oke, di tugas kali ini atau di video kali ini kita bakal uji lisan Cash in Transit atau CIT ya disingkatnya. Di sini tuh ada 7 soal dan masing-masing pun enggak CIT doang, ada STC, ada COS, dan ada BBC juga. Ataupun cara melakukan persiapannya dan jenis-jenisnya juga kita bakal jelasin di sini. Dan untuk lanjut kita mungkin bisa langsung ke soal yang pertama adalah definisi cash in transit atau CIT. CIT merupakan singkatan dari cash in transit ya pasti. Dan CIT juga bertugas untuk mengantar dan menjemput uang tunai petugas CIT. Dan petugas CIT juga dinamakan kustodi ya. Dan kustodi ataupun CIT ditugasnya selalu memakai kendaraan roda 4 dan tidak boleh pakai motor dan ditemani pengawal ataupun dari kepolisian ya. Oleh karena itu, kemampuan mengendarai roda 4 harus dimiliki oleh kustodi ataupun CIT. Jangan pakai motor karena itu rawan, karena kita itu harus bawa, karena kita tuh petugas kustodi itu bawa uang ya. Lanjut, untuk soal nomor 2 adalah cara melakukan persiapan perjalanan petugas CIT. Ada 5 cara. Yang pertama adalah mengecek surat, mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan, jangan sampai bannya bocor ataupun bannya bolong-bolong ataupun olinya belum ganti ataupun ya mungkin seperti itu dikeceknya. Lanjut untuk nomor 3 adalah mencocokkan data nyata dengan formulir data kunci ataupun list key. Nomor 4 adalah mencocokkan data nyata dengan formulir OR. Yang kelima adalah mencocokkan data nyata dengan formulir lembaran pekerjaan kustodi ATM atau bisa dibilang trip sheet trip sheet. Lanjut untuk yang ketiga adalah lanjut untuk nomor 3 adalah cara melakukan perjalanan petugas CIT atau kustodi ya. Pada dasarnya perjalanan kerja kustodi itu pasti menggunakan roda 4 dan ditemani dengan seorang petugas keamanan dari kepolisian dalam kendaraan tersebut. Dan cara melakukan perjalanan juga ada 5 cara ya. Yang pertama adalah memasuki kendaraan roda 4. Harus sesuai dengan peran dan job description-nya masing-masing. Jangan kayak semisal petugas kepolisian malah kalian yang bawa mobilnya. Dan yang kedua adalah mengecek kondisi segala komponen kendaraan sebelum perjalanan, kayak misalnya ngecek seluruh pintu terkunci dengan rapat ataupun dan keadaan tertutup, dan cek juga dalam bannya gitu, siapa tahu ada masalah pada ban kayak bannya mau bocor, bannya mau bolong, dan jendelanya juga jangan kalian cek dan sampai tertutup ataupun terkunci. Yang ketiga adalah melakukan perjalanan ke lokasi tujuan. Untuk ketentuannya, tujuan adalah yang pertama adalah memilih rute yang aman dan efisien. Jangan pilih rute yang sepi ataupun rawan gitu, seperti itu. Yang lanjut untuk yang kedua adalah meminta izin kepada supervisor apabila diperlukan perubahan rute akibat situasi ataupun kondisi lalu lintas yang tertentu, kayak misal di perjalanan kalian tuh ada perbaikan jalan pun ada banjir mungkin seperti itu. Lanjut untuk yang ketiga adalah tidak memberikan tumpangan kepada orang lain. Masa kalian lagi bawa uang kalian kasih tumpangan di belakang kan
Itu tuh tidak boleh seperti itu. Lanjut untuk nomor 4 adalah mematuhi peraturan lalu lintas, kayak kalian tidak boleh salip-salip, kalian tidak boleh salip-salip dengan cepat. Salip mah boleh, cuman harus dengan pelan-pelan. Kayak semisal tidak boleh menerobos lampu lalu lintas atau sampai menaati peraturan polisi ya. Yang keempat adalah melakukan perhentian di lokasi tujuan. Mendaki perhentian di lokasi tujuan adalah di tempat yang aman ya, tidak boleh sepi karena rawan, karena kalian bawa uang, karena uang itu sensitif ya, harus sensitif itu. Dan segera melapor ke admin CIT ya, atau admin custody, harus segera lapor. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah keluar dari kendaraan roda 4, dan keluarnya juga nggak langsung tiba-tiba keluar, karena harus pak polisinya dulu yang harus mengeceknya dan memastikan keadaan sekitar itu aman dari area bahaya. eh, Dilanjut, jika sudah aman, petugas CIT yang turun dan melaksanakan kegiatannya. Mobilnya juga harus dalam keadaan terkunci ataupun dijaga ya. Oke, mungkin seperti itu cara melakukan perjalanan kustodi ataupun CIT ya. Lanjut untuk soal nomor 4 adalah jenis-jenis transaksi di CIT. Ada 3, yang pertama count on site atau COS, dan bulk bundle count atau BBC, atau bahasa ininya tuh global count atau GC ya. Yang ketiga adalah site to content atau STC ya. Lanjut untuk soal yang 5, definisi transaksi count on site ya, atau COS. Sistem atau COS adalah count on site adalah sistem transaksi antara kustodi dengan nasabah, di mana kustodi melakukan perhitungan uang per lembar dengan didampingi ataupun disaksikan oleh nasabah. Cara melakukannya pun ada 10 ya, 10 cara. Yang pertama adalah melakukan pertemuan dengan nasabah, harus menunjukkan tanda pengenal ya di sini. Nggak boleh misal kalian polos, itu tidak boleh gitu. Orang pun akan bingung, ataupun nasabah juga bakal bingung karena itu siapa. Lanjut untuk nomor 2 adalah melakukan perhitungan prosedur dengan hitung di tempat dengan nasabah ya, dan disaksikan oleh nasabah. Nomor 3 adalah menghitung uang dengan mesin hitung ataupun manual, tapi lebih efisien menggunakan mesin ya. Alat saya itu untuk menggunakan prosedur ya, dan tiba-tiba ditaplak-taplak satu-satu itu tidak boleh. Walaupun boleh juga, tapi tidak boleh ya, itu tuh tidak boleh, harus menggunakan mesin ya kalau mau lebih efisien dan cepat. Nomor 4 adalah melakukan pengembangan untuk memudahkan perhitungan ulang, pasti dong. Yang kelima adalah memasukkan uang ke dalam secure bag atau canvas bag dan sampai tertutup ya, tertutup dan tidak boleh sampai terbuka kembali. Dan nomor 6 adalah mengisi formulir OR oleh petugas CIT atau kustodi. Nomor 7 adalah melakukan pengecekan dan pendandatangan oleh nasabah. Melakukan pengecekan dan pendatangan oleh nasabah harus disaksikan oleh petugas CIT. Lanjut untuk nomor 8 adalah mendatangani formulir OR oleh petugas CIT dan disaksikan oleh nasabah. Nomor 9 adalah memberikan salinan formulir OR kepada nasabah. Nomor 10 adalah meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Harus memastikan juga tidak ada yang tertinggal sama sekali ya. Lanjut nomor 9 ya, nomor 9 jauh amat. Nomor 6, lanjut untuk nomor 6 adalah definisi bulk bundle content atau BBC, ataupun juga global count GC. BBC ataupun GC adalah transaksi antara kustodi dan nasabah, di mana kustodi melakukan perhitungan uang secara global per bundle didampingi langsung oleh ataupun disaksikan oleh nasabah. Dan cara melakukannya pun ada 10 ya, kayak tadi si COS. Yang pertama adalah pertemuan, pasti harus pakai name tag ataupun tanda pengenal. Dan nomor 2 melakukan perhitungan secara prosedur secara global dan menjelaskan bahwa harus melakukan prosedur GC global count. Nomor 3 adalah menghitung uang per bundle, menjelaskan harus menghitung per bundle ya kepada nasabah karena sesuai dengan prosedur.
Dan nomor 4 adalah mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah. Dan nomor 5 adalah memasukkan uang ke dalam secure bag atau kanvas bag dan tidak boleh terbuka, ya harus dengan rapat. Nomor 6 adalah mengisi formulir OR oleh petugas CIT atau kusodi. Lanjut nomor 7, melakukan pengecekan dan penandatangan oleh nasabah. Dan nomor 8 adalah mendatangani formulir OR oleh petugas dan menjelaskan bahwa petugas itu harus mendatangani. Nomor 9 adalah memberikan salinan formulir OR kepada nasabah. Nomor 10 adalah meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah dan jangan sampai ada yang tertinggal ya. Sama kayak COS ataupun count on site. Lanjut untuk nomor 7 adalah transaksi STC ataupun site to content. Transaksi site to content adalah sistem transaksi antara kustodi dengan nasabah di mana kustodi tidak melakukan perhitungan, melainkan melakukan pencocokan nomor kanvas bag ataupun secure bag dan nomor seal dengan yang tertera pada formulir OR dengan didampingi ataupun didaksikan oleh nasabah. Dan untuk cara melakukannya pun ada 10 ya, sama kayak tadi. Yang pertama yang pastinya adalah melakukan pertemuan dengan menggunakan name tag. Yang kedua adalah melakukan persiapan prosedur serah terima uang atau site to content yang tadi. Dan yang ketiga adalah mengisi formulir oleh tugas CIT. Yang keempat adalah melakukan pengecekan dan penandatangan oleh nasabah. Dan nomor 5, setelah dilakukan penulisan lanjut dengan penandatangani formulir OR oleh petugas CIT. Yang nomor mohon maaf di sini tuh ada. Lanjut untuk nomor terakhir ya, nomor 7 ya, transaksi site to content atau STC. Di sini tuh berbeda ya, nggak kayak yang tadi. Sistem STC ini adalah kustodi dan nasabah di mana tidak melakukan perhitungan ya, melainkan melakukan pencocokan nomor kanvas bag atau secure bag dan nomor seal dengan yang tertera pada formulir OR ya, dengan didampingi oleh nasabah. Dan cara melakukannya pun ada 7 cara ya. Yang pertama adalah melakukan pertemuan dengan nasabah seperti yang tadi, harus pakai name tag. Dan nomor 2 adalah melakukan persiapan prosedur serah terima site to content. Nomor 3 mengisi formulir oleh petugas CIT. Nomor 4 melakukan pengecekan dan pendatangan oleh nasabah. Dan nomor 5 adalah menandatangani. Setelah mengisi lalu dilanjut dengan menandatangani. Nomor 6 adalah memberikan salinan formulir OR kepada nasabah. 10 meninggalkan transaksi dengan nasabah. Dan jangan sampai ada yang tertinggal ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk uji lisan CIT atau cash in transit ataupun custody. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang terdengar ataupun ya seperti itulah. Karena saya ngisinya pada malam jam 1-an ya di sini. Karena kalau siang itu saya ada kesibukan organisasi ataupun kesibukan di sini di rumah ada. Dan mungkin sekian, terima kasih ya Pak.